Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen tunai dan dividen spesial dengan dividen payout ratio sekitar 90% lebih dari laba bersihnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham MTEL yang pada perdagangan terakhir ditutup turun hampir 7% ke harga 605. Secara teknikal bisa kita lihat sebelumnya MTEL mulai bangkit setelah menyentuh 500. Pelan-pelan mulai membentuk high low, berhasil break garis EMA 50-150, sempat mendekati resisten di 685. Resisten ini bisa kita lihat memang merupakan resisten kuat. Nah, setiap kali mengetes zona 685 sampai 700, MTEL selalu gagal break dan dipaksa turun. Jadi di sini juga setelah menyentuh bisa kita lihat kembali melemah. Penurunan hampir 7% ini memang candle merah yang sangat solid dan saat ini mencoba untuk menembus garis EMA 50-150. Jadi apabila teman-teman sudah punya sama MTEL dan saat ini masih hold, Musa harus hati-hati. Apabila terkonfirmasi break, MTEL akan mulai downtrend dengan target penurunan terdekat di 580. Dan secara teknikal, MTEL akan mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Tapi saat ini ada satu sentimen positif dari MTEL, karena MTEL akan bagikan dividen tunai dan spesial senilai 2,06 triliun. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Dividen tunai itu berasal dari 70% dari laba bersih tahun 2024, dengan dividen tunai setara dengan 18 per lembar saham. Setelah itu, Persero membagikan dividen spesial sebesar 28% dari laba bersih, senilai 7,23 per lembar saham. Sisanya 2% laba bersih akan dialokasikan sebagai cadangan. Jadi total dividen yang dibagikan MTEL itu mencapai 2 triliun atau sekitar 98% dari total laba bersih yang dibukukan perseroan sepanjang tahun lalu. Jadi dividen yield-nya jika kita hitung sampai penutupan terakhir kemarin itu sekitar 4% lebih. Jadi secara teknikal saat ini memang sudah harus hati-hati, tapi apabila teman-teman mau dapatkan dividen masih bisa coba dipantau. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk saham MTEL, bisa kita lihat di sini, asing terpantau pada perdagangan terakhir malah keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan satu minggu terakhir ini asing sudah mulai keluar. Di broker summary pun bisa kita lihat ini ada distribusi. Walaupun distribusi di broker summary tidak terlalu besar. Jadi untuk MTEL apabila mau coba pantau di entry, masih bisa coba pantau. Tapi untuk entry lihat apakah minggu depan MTEL masih kuat minimal di atas 600. Apabila masih bisa bertahan di atas 600, masih bisa coba entry karena masih ada potensi MTEL untuk kembali mencoba bangkit dan naik kembali di atas garis EMA 50-150. Jadi bisa manfaatkan untuk swing dengan target jangka pendek di 620 sampai 630. Atau hold saya terus selama MTEL tidak turun di bawah 600 dengan target lebih jauh di 650 sampai 660. Tapi jika terpantau MTEL terkonfirmasi break garis EMA 50-150 dan turun bawah 600, sebaiknya jangan entry. Karena secara teknikal MTEL akan mulai downtrend dan target penurunan berikutnya di 580. Jadi untuk entry, apabila teman-teman mau mendapatkan dividen lebih oke, tunggu adanya technical rebound atau terbentuk candle hijau, baru teman-teman entry untuk mendapatkan dividen. Tapi apabila teman-teman mau trading, mau swing, wait and see dulu. Lihat apakah bisa bertahan dari rebound. Lebih oke apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50-150. Karena apabila tembus garis EMA 50-150, menyentuh 580 bisa bertahan dari rebound, kedepannya garis EMA 50-150 bisa menjadi resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham MTEL dan melanjutkan low kembali. Selanjutnya kita lihat saham TOWR. Saham TOWR jika kita lihat saat ini berada di sekitar support EMA 50. Secara teknikal memang TOWR sudah mulai membaik, berhasil beri garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150 di harga 635, baru di sekitar harga 625, TOWR kembali melemah. Dan sekarang mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di harga 575. Jadi sempat turun ke harga sekitar 560, tapi penutupan masih bisa naik 0,86% ke 585. Tapi untuk saat ini 600 kembali menjadi resisten. Dan untuk TWR bisa kita lihat asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi, tapi secara keseluruhan asing masih terus keluar. Dan di broker summary ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi pada kenaikan ini. Jadi untuk TWR apabila teman-teman mau coba pantau di entry, menurut saya saat ini memang masih bisa coba dipantau. Tapi coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 580. Jika minggu depan TWR
masih kuat berada di atas 575, bisa coba entry di sekitar daerah support ini. Dengan target swing jangka pendek di 600 sampai garis EMA 150. Di sekitar 635 untuk target swingnya. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila TWR masih kesulitan untuk break garis EMA 150. Nah, selama masih gagal break, secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Selanjutnya saya coba update saham ERA. Saham ERA secara teknikal bisa kita saat ini masih uptrend. 1 minggu terakhir ini masih mencoba untuk naik di atas zona resisten 580 sampai 600 dan memang ini saat ini masih gagal. Tapi untuk support terdekat bisa kita lihat masih ada 550. Dan secara teknikal bisa kita lihat masih bergerak sangat uptrend. Dan ERA memang minggu lalu masuk watchlist kami bareng teman-teman member, kan secara teknikal ini masih uptrend dan ada akumulasi. Tapi jika kita perhatikan di sini untuk perdagangan terakhir hari Rabu kemarin, asing terpantau mulai keluar. Tapi distribusi asing masih kecil jika kita bandingkan dengan akumulasi yang terus dilakukan 2 minggu terakhir ini. Dan pada perdagangan kemarin memang masih ditutup bertahan di 555, tapi terlihat ini ada distribusi walaupun jumlahnya juga tidak besar. Jadi untuk ERA apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa di hold, bisa jadikan 550 atau 530 untuk trailing stopnya. Kan selama masih kuat di atas zona ini, ERA masih akan sideways. Jadi belum ada tanda-tanda patah trend sehingga masih layak to di hold. Nah, untuk teman-teman yang ingin coba pantau di entry pun, misalnya lebih oke coba tunggu kembali di zona 530 sampai 550 untuk target entry-nya, dan target swing jangka pendek tetap di zona resisten 580 sampai 600 nih. Nah, jika terpantau gagal break pun masih akan sideways untuk trend jangka pendeknya. Tapi hati-hati apabila ternyata ERA turun bawah 530. Kan secara teknikal ada potensi untuk mulai melemah atau mulai patah trend. Walaupun di bawahnya memang masih ada support psikologis di 500. Tapi secara teknikal, menurut saya sudah harus hati-hati untuk tren jangka pendek apabila ERA gagal bertahan di atas 530. Jadi untuk yang ingin coba entry pun, teman-teman sudah harus lebih disiplin karena harga saat ini sudah lumayan tinggi. Dan ERA sudah naik lumayan tinggi dari sekitar harga 340 sampai sekarang di atas 500. Jadi apabila saat ini baru mau coba entry, harus pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek apabila memang masih gagal naik di atas 580 sampai 600. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.